Penyelamat timnas U20 saat libas Suriah Dava Fasha merendah. Sinteyong ungkap kunci kemenangan timnas Indonesia U20. Ratu Tissa beberkan alasan Liga 2 2022-2023 tidak dilanjutkan. Erick Thohir janji benahi kalender Liga Indonesia. Arkan Fikri tampil buruk hingga dikritik pelatih Dinamo Moskow. Kiper timnas Indonesia U20 Dava Fasha tampil heroik saat menghadapi Suriah di laga kedua grup A Piala Asia U20 2023. Dava Fasha beberapa kali melakukan penyelamatan penting ketika berduel sengit lawan Suriah. Setidaknya, ia melakukan 3 penyelamatan penting hingga timnas U20 berhasil mengalahkan Suriah dengan skor 1-0 lewat sepakan hoki caraga. Sementara itu, meskipun melakukan penyelamatan penting, Dava Fasha tidak menganggap hal itu merupakan buah keberhasilannya sendiri, melainkan karena kerja sama semua pihak. Salah satu penyelamatan krusial Dava Fasha adalah pada menit ke-90 + 6 saat mementahkan sundulan Abdullah Zakrit. Sementara itu, Suriah terus menekan Indonesia pada menit-menit akhir permainan. Peluang Suriah muncul dari umpan silang Khalid Al-Khijih dari sisi kanan. Zakrit menyundul bola, beruntung Dava Fasha bergerak pada momen yang tepat dan bisa menepis bola. Penyelamatan Dava Fasha itu membuat gawang Indonesia terhindar dari kebobolan. Kondisi tersebut memastikan timnas Indonesia U20 menang 1-0 atas Suriah. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Suriah dengan skor 1-0. Seusai laga, Sinteyong menilai kemenangan ini karena salah satunya karena mentalitas pemain yang semakin baik. Saya berkata kepada para pemain kami, jangan gugup, karena kalian adalah pemain yang memiliki kualitas yang baik. Sayangnya, kualitas itu hanya kalian tunjukkan 50%. Saya ingin melihat setidaknya 80%, kata Sinteyong pada konferensi pers. Dengan kemenangan atas Suriah tersebut, maka peluang Indonesia lolos ke perempat final masih terbuka. Sinteyong sedikit kecewa dengan penampilan timnas Indonesia U20 yang tidak mengeluarkan seluruh kualitas mereka saat menang 1-0 atas Suriah. Sementara itu, gol tunggal tim merah putih dicetak oleh Hoki Caraga pada menit ke-34 lewat akselerasi dari sisi kanan, kemudian dituntaskan dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Meski menang, Sinteyong mengaku sedikit menyayangkan penampilan anak asuhnya yang dianggap hanya mengeluarkan separuh kekuatan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sinteyong menilai Suriah sebagai lawan yang tangguh. Setelah skuadnya menang di laga kedua grup A, Sinteyong mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Ia memberikan pujian kepada Hoki Caraga dan juga kawan-kawan. Hingga peluit akhir berbunyi, saya sangat bersyukur atas perjuangan yang dilakukan seluruh pemain Indonesia. Mereka berjuang layaknya atlet sejati, kata Sinteyong. Gol cantik Hoki Caraga pada menit ke-34 menyelamatkan pasukan Garuda Nusantara dari kekalahan. Timnas U20 sukses mencuri 3 poin pertama di Piala Asia U20 2023. Anak asuh Sinteyong menjaga asa lolos ke perempat final setelah naik ke peringkat ketiga klasemen grup A Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara membuntuti timnas Uzbekistan dan juga Irak yang kini bercokol di peringkat pertama dan kedua klasemen. Masih ada 1 laga lagi tersisa di babak penyisihan grup Piala Asia U20 2023 untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke perempat final. Meski berkas telah masuk ke ranah DPR, Belanda masih berhak memanggil Hapner untuk membela tim U20 mereka. Pasalnya, Justin Hapner hingga detik ini masih berstatus warga negara Belanda. Meskipun demikian, publik tanah air tampaknya tak perlu panik terkait status Justin Hapner. Pasalnya, ia bisa saja tak membela timnas Belanda U20 di laga uji coba melawan Prancis, karena Justin Hapner belum tentu masuk skuad timnas Belanda U20. Mengingat, Martin Reuser masih akan menyeleksi 35 pemain yang akan dipanggilnya. Bek tengah Bali United Iko Mangtri Artawiguna sudah bergabung dengan 33 pemain timnas Indonesia U22 di Jakarta. Sementara itu, Mangtri juga sempat dipanggil oleh Sinteyong untuk melakoni pemusatan latihan bersama U18 di Spanyol dan Turki pada 2020. Sayangnya ia tak dipanggil kembali. Gagal pada saat itu, Mangtri enggan gagal untuk kedua kalinya. Pesan dari pelatih Bali United Stefano Cukura pun selalu diingat olehnya. Pesan dari Coach Teko adalah saya harus semangat dan fokus, harus memberikan yang terbaik untuk negara, ucap Iko Mangtri Artawiguna. Sarasehan Sepak Bola Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya kompetisi Liga 2 2022-2023 dipastikan tak berlanjut.
Selain itu, mengenai kepastian kompetisi Liga 1 rencananya digelar Juli 2023 mendatang. Untuk Liga 2 jadwal kompetisi juga disesuaikan. Ratu Tisa Destria memaparkan hasil sarasehan. Ia menyebut nantinya ada slot waktu eksklusif untuk Liga 1 dan Liga 2 musim depan. Lanjutnya, diharapkan menjadi strategi untuk meningkatkan nilai komersial dari penyelenggaraan pertandingan Liga Indonesia. Pelatih Timnas Suriah U20 Mark Wotte marah melihat permainan timnya saat dikalahkan Indonesia pada laga grup A Piala Asia U20 2023. Mark Wotte bingung kenapa timnya tampil buruk saat dikalahkan Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku ini adalah penampilan terburuk Suriah U20 sejak ia menangani tim. Saya tidak percaya kami menampilkan permainan terburuk kami dalam 8 bulan terakhir. Terutama di malam kami seharusnya bermain bagus, ujar Mark Wotte dalam Facebook resmi Federasi Sepak Bola Suriah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji bakal memperbaiki kalender Liga Indonesia, termasuk jadwal pertandingan Timnas Indonesia ke depan. Erick Thohir tak ingin lagi ada klub sepak bola Indonesia yang terkatung-katung akibat tidak adanya kepastian jadwal. Erick Thohir menyoroti jadwal pertandingan Liga Indonesia yang sebelumnya digelar hingga malam hari, atau jam tayang yang terlalu malam yang sehingga para supporter sulit pulang ke rumah, sehingga ada tingkat kriminalitas di jalanan. Nah, ini yang harus jadi bagian penting kita. Harus memberikan solusi pada mereka, ujar Erick Thohir. Wanita penyandang gelar Master of Art dari program FIFA Master di International Center for Sports Studies Ratu Tisa Destria turut membeberkan alasan tidak berlanjutnya kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Kalau kita lihat yang saat ini, dalam 78 hari akan ada Piala Dunia U20. Setelahnya, sudah bulan Juli, sedangkan di bulan itu kita sudah memulai kembali musim selanjutnya. Jadi posisinya tidak mungkin. Kita semua harus menyongsong musim baru di 2023-2024. Kita bersiap untuk itu, ujar Ratu Tisa. Kapten FC Bekasi Siti Hamka Hamzah dalam unggahan Instagramnya mengatakan selesai sudah perjuangan untuk kelanjutan Liga 2 karena PSSI sudah memutuskan memulai lagi dengan operator yang baru. Sekarang waktunya fokus lagi ke tim masing-masing untuk memulai persiapan kompetisi baru nanti. Terima kasih semua yang sudah berjuang bersama-sama. Tak hanya itu, ia juga mengajak untuk percaya kepada Ketua Umum PSSI yang baru yakni Erick Thohir agar memulai sepak bola Indonesia dengan baik dan akan semakin maju. PSSI mengumumkan perubahan nama kompetisi untuk musim depan setelah mendapat kesepakatan dari klub-klub dalam sarasehan sepak bola. Ratu Tisa Destria mengatakan Liga 1 akan berubah menjadi Liga Indonesia, sedangkan Liga 2 diubah menjadi Liga Nusantara. Kedua-duanya akan memperebutkan Piala Presiden, dan perubahan itu akan segera kita deklarasikan dengan detail dan format apa yang akan dibuat, kata Ratu Tisa Destria. Gol apik hoki Caraka lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti sepertinya menghilangkan keraguan publik atas masalah finishing Garuda Nusantara. Akan tetapi pekerjaan rumah finishing itu masih ada. Ini finishing masih jadi kelemahan kami. Jika kami bisa memanfaatkan peluang gol, seharusnya kami bisa mencetak gol lagi, ucap Sinteyong. Meskipun demikian, Sinteyong tetap mengapresiasi perjuangan pemainnya yang tampil Spartan selama 90 menit dan berhasil bangkit usai kalah pada pertandingan pertama. Arkan Fikri gagal memanfaatkan panggung yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand. Performa buruk Arkan Fikri tersebut rupanya disoroti oleh pelatih Dinamo Moskow. Pelatih Dinamo Moskow nonton dan bertanya Arkan Fikri. Dia merasa Arkan tidak membantu Ahmad Maulana Sharif di lini tengah. Demikian pernyataan wartawan kepada Sinteyong sesudah laga. Akan tetapi, wartawan tidak menyebutkan siapa pelatih Dinamo Moskow tersebut. Walau bisa ditebak, ia adalah pelatih kepala Slavisa Jokanovic. Marcelino Ferdinand hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat timnya Denza menang atas tuan rumah Virton dengan skor tipis 1-2. Tampil dominan dalam penguasaan bola, pelatih Denza Mark Lozong mencoba meningkatkan daya gedor dengan memasukkan 2 amunisi baru. Namun belum ada nama Marcelino Ferdinand yang dimasukkannya. Sementara itu skor 1-2 menutup kemenangan Denza atas tuan rumah Virton. Tambahan 3 poin itu belum mampu mengangkat posisi Denza di papan klasemen Liga 2 Belgia. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Istiqlal Fergana, Uzbekistan pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Tentunya Timnas Indonesia U20 wajib meraih poin penuh. Akan tetapi, menghadapi tim tuan rumah bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih Uzbekistan U20 masih mampu tampil perkasa di 2 pertandingan dengan meraih kemenangan atas Suriah U20 dan Irak U20.
Timnas U20 Vietnam berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Timnas U20 Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U20 2023. Bermain di Stadion Istiqlal Fergana, Uzbekistan Sabtu 4 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat, Timnas U20 Vietnam menang tipis 2-1. Dengan hasil ini, Vietnam memimpin klasemen sementara grup B dengan mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Vietnam unggul 3 poin atas Australia dan Iran di posisi kedua dan ketiga. Sedangkan Qatar berada di dasar klasemen, usai menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Kemenangan 2-0 Jordania U20 atas Tajikistan U20 di fase grup C Piala Asia U20 2023 diwarnai kartu merah tercepat. Dalam laga melawan Tajikistan U20 yang digelar di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan, Bakir Kamal Kalbauneh diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran berbahaya saat laga baru berjalan 5 detik. Bakir Kamal Kalbauneh mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai kepala gelandang Tajikistan Mehruban Karimov saat berduel di udara. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.